Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan banyak rezeki, diberikan panjang umur. Nah, pada video hari ini kita akan belajar tentang bahasa pemrograman Java, ya, di mana nantinya kita akan gunakan sebuah aplikasi yang bernama Eclipse, ya. Nah, ini adalah aplikasi Eclipse. Nah, aplikasi Eclipse ini apa? Ini adalah sebuah IDE, ya, atau Integrated Development Environment. Ini untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan di semua platform. Jadi nanti kita akan belajarnya menggunakan aplikasi Eclipse ini. Nah, keuntungannya apa? Atau kelebihan dari aplikasi Eclipse ini? Jadi, keuntungan yang pertama, aplikasi ini adalah multi-platform, ya. Artinya bisa untuk semua sistem operasi, ya. Dari mulai Windows, kemudian ada Linux, ada Solaris, AX, ya, dan Mac OS dan seterusnya. Yang kedua, kelebihannya apa? Kelebihannya yaitu kelebihan dari Eclipse ini adalah multi-language. Jadi ini dikembangkan oleh Java, tetapi mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lain. Jadi Eclipse ini yang mengembangkan adalah Java, ya, bahasa pemrograman Java, tetapi dia bisa mendukung pengembangan dari aplikasi bahasa pemrograman lain. Nah, seperti apa bahasa C, C++, kemudian bahasa Python, bahasa Perl, bahasa PHP, dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan aplikasi Eclipse ini. Kelebihan berikutnya atau yang ketiga yaitu multi-role. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, kemudian seperti dokumentasi, tes perangkat lunak, pengembangan web, dan lain sebagainya. Ini bisa menggunakan bahasa pemrograman atau aplikasi Eclipse. Nah, Eclipse ini merupakan open source atau dikembangkan secara gratis, yang artinya apa? Setiap orang bisa melihat kode pemrograman perangkat lunak ini. Nah, kemampuan yang lain ya bisa dikembangkan oleh pengguna, yaitu komponen yang dinamakan komponen plugin. Ya. Plugin itu program komputer untuk menambah fungsionalitas sebuah program utama. Atau program utama itu biasanya memberikan antarmuka atau interface. Ya, contohnya apa? Contohnya digunakan untuk web browser. Kemudian pada web browser digunakan untuk memutar video. Kemudian untuk memindai virus, menampilkan jenis file baru. Itu adalah contoh dari pluginnya. Nah, kita masuk ke Eclipse ini. Jadi Eclipse ini tampilannya seperti ini, ya. Tampilannya seperti ini. Kemudian di sini ada project-nya. Ini project yang pernah kita buat, ya. Kemudian atau ini dibagi menjadi tiga bagian. Ini adalah edit area. Kemudian yang bagian ini adalah bagian views. Ya, 1, 2, sama 3 ini. Ini adalah bagian dari views-nya. Nah, sekarang kita akan mulai mencoba untuk membuat ruang kerja, ya, atau ruang kerja baru dari penggunaan Eclipse ini. Nah, untuk proses instalasinya saya kira tidak terlalu susah, ya.
saudara tinggal download masternya. Nanti sudah saya sediakan masternya. Saudara tinggal download instalasi biasa. Jadi instalasinya biasa. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah project ya. Di sini kita bisa klik menu file, kemudian kita pilih new, kita pilih Java project karena kita akan membuat project bahasa pemrograman Java ya. Java project. Nah, yang pertama kita memberikan nama project kita dulu ya. Nama projectnya misalkan saya kasih nama Java 1 ya. Kemudian kita tentukan untuk lokasinya ya, lokasinya ini bisa dipilih lokasinya ya, atau di defaultkan ya. Berikutnya kita tentukan, ini kita buat standar saja. Kita bisa menggunakan CDC Foundation 1.0 atau yang paling kita menggunakan Java SE. Oke, kemudian kita langsung klik tombol finish. Nah, ada pernyataan apakah kita akan membuat modul info Java-nya. Ya, kita nggak usah ya. Kita nggak usah, kemudian kita pilih downgrade. Nah, ini tampilan kita sudah memiliki sebuah project dengan nama Java. Ya, project dengan nama Java. Berikutnya, setelah Java, kita akan membuat sebuah package ya, atau bisa langsung kelas. Kita tinggal klik Java 1 ini, kemudian kita tinggal pilih file, new, ya. Kita bisa pilih package, atau kita bisa langsung pilih kelas. Ya, kita akan membuat kelas di Java. Kelas, kemudian kita akan memberikan nama package-nya, ya. Ini bisa diisi ya, atau kalau enggak berarti tidak diisi ya. Package-nya misalkan saya kasih nama hello, oke, package-nya. Kemudian nama ya, namanya saya buatkan sama hello. Pilihannya adalah public ya, public. Ini nanti mungkin dijelaskan di teori ya. Ada public, package, private, protected ya. Kemudian metode yang kita gunakan adalah pakai public static void main ya. Kita centang di sini. Setelah itu kita klik tombol finish. Nah, ini kita sudah berhasil membuat project, kemudian membuat package, sama membuat sebuah kelas ya, membuat sebuah kelas dengan nama hello. Nah, ini adalah tampilan dari bahasa pemrograman Java-nya ya. Kita menggunakan Eclipse ya, kita menggunakan Eclipse. Oke, kita coba untuk menampilkan ya. Jadi ini sudah ada package-nya namanya hello, kemudian kelasnya juga namanya hello. Ya, kita tadi menambahkan metode untuk main string ya ini. Nah, kemudian ini adalah komentar ya, tanda ini. Kita coba tambahkan, kita akan mencetak sebuah tulisan hello world ya. Kita gunakan perintah system. Untuk Java ini case sensitif itu artinya huruf kecil dan huruf besar dibedakan ya. Jadi ketika kita nulis sistem, S-nya kecil itu pasti akan salah. System.out.println ya. Atau kita bisa sini ya, out kemudian kontrol plus ya. Nah, println ini enter, kemudian kita kasih hello world. Kasih tanda petik ya, kemudian tanda kurung. Jangan lupa untuk setiap kali perintah kita gunakan tanda titik koma. Ya, gunakan tanda titik koma. Jadi kita coba membuat program ya.
dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, contoh programnya seperti ini. Ya. Untuk menjalankannya, run, ya nanti dia akan tampil di sini. Ya, kita bisa pilih tombol run, ya tombol ini, ya. Atau di sini juga bisa run, atau saudara bisa klik Ctrl F11 ini. Nah, di sini ini adalah hasil dari tampilan program yang kita ketikkan. Nah, ini umum digunakan ya. Biasanya kalau saudara mau melakukan coding pertama kali, kita ketikkan hello world. Oke, mungkin itu dulu ya. Itu dulu pengantarnya. Jadi, di sini saya jelaskan bahwa kita pakai aplikasi Eclipse untuk coding bahasa pemrograman Java. Tadi sudah saya jelaskan kelebihan Eclipse dibandingkan dengan bahasa yang lainnya, ya. Untuk membuat Android Studio, kita juga bisa menggunakan bahasa membuat program Android ya. Jadi bisa menggunakan Android Studio, kita juga bisa menggunakan Eclipse ini, aplikasi Eclipse ini. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya. Seperti biasa kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup WA ya atau di e-learning. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.